Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Waliyus salihin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال الله تبارك وتعالى في كتابه العظيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم minal bid'i wa minan nar. Ma'asyara al-muslimin rahimanallahu wa iyyakum. Kembali kita melanjutkan kajian kita dari kitab Al-Kabair karya Syekhul Islam Muhammad ibnu Abdul Wahhab rahimahullah. Insyaallah ta'ala kita akan memasuki bab yang baru, yaitu babun atau qala al-muallifu rahimahullah babun dzikru qaswatil qalbi. Bab penyebutan tentang kerasnya hati. Jadi hati itu bisa mengeras. Keterangan-keterangannya beserta dalil-dalilnya akan beliau sebutkan satu persatu. Wa qauluhu ta'ala فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ
an mawadhi'ih. Al-Maidah ayat yang ke-13. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fabima naqdhihim mitsaqahum." Maka dikarenakan mereka itu melanggar janjinya, membatalkan janjinya, kami melaknatnya dan kami jadikan hati-hati mereka itu keras, membatu, karena mereka telah memalingkan firman Allah Subhanahu wa taala atau merubah firman Allah Subhanahu wa taala dari tempatnya. Dirubah, ditahrif. Ditahrif itu diganti maknanya, bukan sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini dalilnya. Jadi penyebab hati itu keras, membatu, karena membatalkan perjanjian, karena melanggar perjanjian, melanggar mitsaq. Dan mereka suka merubah-rubah firman Allah Subhanahu wa taala dari tempatnya. Dia rubah maknanya, seperti istawa, dia ganti menjadi istaula. Atau jelasnya seperti dalam firman Allah taala, wa kallamallahu Musa taklima. Dan Allah mengajak Musa berbicara dengan pembicaraan. Di sini ayat ini menerangkan kepada kita bahwa Allah mengajak bicara. Dan Allah sebagai pelaku yang mengajak berbicara itu Allah. Berarti Allah berbicara. Berarti berbicara termasuk salah satu sifat Allah, sesuai dengan kemuliaan dan keagungannya, berbeda dengan makhluknya. Lah, ada sekte yang tidak mau menetapkan Allah memiliki sifat, apapun itu bentuk sifatnya. Berbicara, oh enggak, Allah itu enggak berbicara, kata mereka. Sehingga mereka merubah yang tadinya ayat berbunyi wa kallamallahu Musa taklima, mereka rubah menjadi wa kallamallaha. Jadi dirubah harokat fathah menjadi harokat dhammah menjadi harokat fathah. Artinya juga berbeda. Artinya berbeda. Kalau wa kallamallahu itu artinya Allah yang mengajak bicara. Tapi kalau wa kallamallaha Musa, ini artinya Musa yang mengajak bicara, Allah yang diajak bicara. Karena kalimat Musa mau diberi harokat atau tidak diberi harokat, memang tidak ada harokat yang nampak, kan begitu. Apalagi zaman dulu itu tidak ada harokatnya. Tahu dari mana kamu? Kita tahu dari qiraah yang dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lah sekte ini tidak mau, karena pada dasarnya sekte ini sudah memiliki prinsip, yaitu menolak firman Allah atau tidak mau menetapkan kalau Allah itu memiliki sifat. Allah nggak punya sifat.
Sebabnya kalau Allah punya sifat berarti Allah sama dengan makhluk. Ini keyakinan yang batil. Ini keyakinan yang batil, keyakinan yang keliru. Nah, di sini disebutkan salah satu kebiasaan orang yang hatinya keras, membatu, keras kepala lah istilah kita. Sukanya merubah-rubah firman Allah Subhanahu wa taala dari tempatnya dan melanggar perjanjian. Kita baca keterangan dari Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah. Qala hafizahullah, la yazalul muallif rahimahullah fi dzikri kabairil qulub. Penulis buku ini selalu membahas, menyebutkan atau masih menyebutkan tentang dosa-dosa besar yang dilakukan oleh hati. Wa minha kabiratun qaswatul qalb. Di antara dosa besar yang dilakukan oleh hati adalah kerasnya hati. Wa hiya kabirah min kabairidz dzunub. Dan dia adalah dosa besar, termasuk dosa-dosa besar. Wa hadzal qalbu huwa malikul badan. Sementara hati ini adalah pemilik badan, penguasa badan. Ya kan? Badan akan melakukan perintah dari hati. Kalau hati memerintah kepada badan, kemudian badan kok tidak mau melakukan perintahnya hati, maka akan bergejolak, ya. Dan biasanya suatu saat akan meletus, ya kan? Coba aja, ngengken. Hati memerintahkan seperti ini, tapi badan tidak mau. Ini bisa dihitung ini. Mungkin sehari, 2 hari, sepekan, 2 pekan, sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun, jeblok pirang-pirang aja bulannya, ya kan? Ah, itu. Barakallahu fiikum. Sehingga memang hati adalah pemilik badan. Hati ini adalah yang menguasai badan. Nah, ini sama antum. Hati adalah yang memiliki apa? Badan, yang menguasai badan. Kama qala sallallahu alaihi wasallam, ala wa inna fil jasadi mudghah. Idza salahat salahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh, ala wa hiyal qalb. Ketahuilah, sesungguhnya di dalam jasad itu terdapat segumpal daging. Yang apabila daging itu baik, jasadnya juga baik. Yang apabila daging itu rusak, maka jasad itu pun rusak semuanya. Ketahuilah bahwa daging itu adalah hati. Jadi hati ini salah satu penentu ma'asyiral muslimin. Rahimanallahu wa iyyakum. Lah kalau hatinya keras menerima syariat maksudnya, tidak mau menerima syariat maksudnya, meskipun ngomongnya ya akhi begitu, sama aja itu. Nah, itu keras itu namanya. Kadang-kadang kan seperti itu, ya kan? Tapi enggak mau, nggih boten kepanggih. Biasanya begitu. Itu keras itu. Nah, enggak mau mendengar. Barakallahu fikum. Jadi dia penentu baik buruknya badan manusia. Demikian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau hatinya baik, akan muncul dan akan lahir ya perangai-perangai yang
baik. Akan lahir amalan-amalan yang baik. Maka kita harus jaga hati lebih daripada menjaga anggota badan. Biasanya kalau hatinya sehat, badan pun ikut sehat. Kan ya? Sebagaimana hati kalau sakit, maka badan juga ikut sakit. Orang kalau sakit hati, coba lihat aja itu. Kendak gelem. Kan ya? Ajur. Bahasa segini ambiar lah. Hatinya ambiar, gelem kendat gue. Padahal badannya sehat ya. Nah, barakallahu fikum. Begitulah yang ada. Realita yang terjadi seperti itu. Makanya gantungkan hati ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Berharap kepada Allah. Ya. Sehingga yang menjadi sandaran, berharap kepada Allah, bersandar juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu akan baik dan melahirkan perkara-perkara yang baik pula. Kalau hatinya ini biasa berharapnya kepada makhluk, tergantungnya kepada makhluk, pasti sering kecewa. Pasti itu sering kecewa. Karena memang makhluk ya makhluk. Naam. Fa idza kana hadzal qalbu layyinan bi dzikrillah subhanahu wa ta'ala lanat lahul a'dha wa antalaqat fi fi'lil khair. Maka jika hati seseorang itu lembut di sini bidzikrillah, dengan sering mengingat Allah Subhanahu wa taala, tentu anggota badan ini juga akan lembut, akan baik, dan akan melahirkan perbuatan-perbuatan yang baik. Wa idza kana hadzal qalbu qasiyan fa inna hadza yu'athir ala kulli al-a'dha qaswatan wa jumudan wa kasalan an ta'atillah jalla wa ala. Namun jika hatinya keras, membatu, maka ini akan berpengaruh pada semua anggota badan. Akan menjadi keras, kaku, ngeyel, membatu, ya padat, malas dari mengerjakan ketaatan kepada Allahu Jalla wa'ala. Padahal hati itu menentu loh. Salah satu penentu adalah hati. Penentu diterimanya sebuah amal bahkan. Bahkan juga termasuk penentu amalan akan mendapatkan pahala yang lebih, itu karena hati. Naam. Kata Al-Imam Ibnul Mubarak rahimahullah, rubba amalin kabirin tusaghiruhu niyah wa rubba amalin saghirin tukabbiruhu an-niyah. Terkadang ya amalan yang besar akan menjadi kecil pahalanya, akan menjadi sedikit pahalanya karena niat. Sebagaimana amalan yang dianggap remeh-temeh, kecil, akan menjadi besar pahalanya karena niat. Niat itu di mana? Dalam hati. Jadi penentu itu. Nah, orang melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Contoh saja. Orang melaksanakan perintah Allah, misalnya sholat atau puasa atau apalah, tahu hatinya itu mengagungkan ini perintah Allah ini. Bukan sesuatu yang bermain-main. Perintah Allah ini. Kemudian dia melaksanakannya dengan ikhlas, dengan berharap kepada Allah, dengan bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala, itu akan menjadi besar pahalanya. Ganjarannya itu akan menjadi besar. Beda dengan orang yang apa? Hatinya itu rusak misalnya. Meskipun amalannya besar, tapi hatinya enggak baik,
niatnya enggak baik, maka akan merusak pula. Pada hari kiamat nanti akan didatangkan 3 orang yang akan merasakan pertama kali dijebloskan ke dalam neraka. Awwalu man tusa'aru bihimun nar yaumal qiyamah. Yang pertama orang berjihad, orang yang memberi dermawan, orang yang berilmu, orang yang membaca Al-Quran. Hatinya itu tidak menginginkan kebaikan. Hatinya rusak. Yang semua itu hatinya itu menginginkan pujian. Supaya dipuji, supaya disanjung, supaya. Itu. Dan dia telah terbalasi di dunia. Hatinya. Akhirnya dia justru yang dapatkan apa? Neraka wal'iyadu billah. Wa hadzal qalbu qad yaqsu wa yakunu ashadda minal hajar. Dan hati ini memang terkadang membatu, mengeras. Bahkan terkadang bisa menjadi lebih keras daripada batu. Hati itu bisa apa? Lebih keras daripada apa? Nek dimek dibedah ya kenyil-kenyil kan? Ya kan orang endi sih jarene. Karena yang dimaukan di sini bukan hissi tapi maknawi. Maknawinya, nek dibedah ya atau satune, bedah atau satune. Jelas, tapi ini maknawi. Tapi ya Allah menyebutkan ini perilakunya itu lebih keras daripada apa? Batu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tsumma qasat qulubukum min ba'di dzalik, fahiya kal hijarati au asyaddu qaswah." Kemudian hati-hati kalian mengeras setelah itu. Bahkan dia lebih mengeras seperti batu atau bahkan malah lebih keras. Naam. Ma'asyara al-muslimin wal muslimat rahimanallahu wa iyyakum. Ini gambaran yang Allah Subhanahu wa taala permisalkan bahwa batu itu bisa mengeras menjadi keras. Wa inna minal hijarah lama yatafajjaru minhul anhar. Padahal di antara batu itu ada yang bisa mengalirkan darinya sungai. Ada yang bisa mengalir sungai-sungai darinya. Ada. Wa inna minha lama yashaqqaqu fayakhruju minhul ma. Di antara batu itu pula ada yang terbelah, kemudian mengeluarkan air. Wa inna minha lama yahbitu min khasyatillah. Ada juga di antara batu itu meluncur jatuh karena takut kepada Allah. Wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Dan tidaklah Allah itu lalai dari apa yang kalian kerjakan, dari apa yang kalian amalkan. Batu saja yang keras itu bisa dialiri air, bisa dialiri sungai, bisa pula terbelah kemudian mengeluarkan air, bisa juga meluncur jatuh karena khasyatullah, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan salah seorang ulama ahli nahwu, salah satunya beliau dijuluki Al-Kisai, ahli nahwu Kufah, belajar nahwu ki bahasa Arab, belajar nahwu angel banget. Mancen belajar nahwu angel. Pertamane kuwi angel. Dan itu dirasakan oleh ulama nahwu itu sendiri, ya. Angel. Akhirnya bebeh, angel sih.
Orang melebu-melebu, bah wis lah. Akhirnya dia melihat kejadian ketika sedang merenung, ada semut ya membawa makanannya lebih besar daripada semutnya, sampai atas jatuh lagi, naik lagi, terus berulang kali sampai kemudian semut itu berhasil. Satu. Pernah juga beliau melihat air dari atas. Beliau saksikan berulang kali menetes ke bawah mengenai batu. Lama-lama batu itu tompal, kena air, kena arus. Lama-lama urut waktu yang lama. Akhirnya apa? Di sini beliau mengambil pelajaran. Mereka saja sudah bisa berhasil. Kenapa? Ya, saya tidak bisa belajar nahwu. Akhirnya kembali belajar lagi hingga beliau menjadi apa? Imam besar dalam bidang ilmu nahwu. Orang kalau belajar nahwu nek urung krungu jenenge Al-Kisai berarti ilmunya si cetek lah. Bisa dijajaki. Ya, Al-Kisai ke sering dinukil dalam Qatrun Nada, dalam Al-Kawakib, dalam Alfiyah Ibnu Malik itu kitab-kitab tinggi, mungkin 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun rampung. Kalau kita mempelajarinya itu rutin, setengah jam, 45 menit. Itu 2 jilid. Ada yang cetakan 4 jilid. Aku bisa rampung 2 sampai 3 tahun. Kemudian belajar di Yaman itu setengah jam ini terus. Orang libur ngasih warik pokoknya belajar. Gurune ora libur. Garap waliman ya pus ora urus, pokoknya belajar waktu belajar. Anak wong mati tebaya ora urus. Barik, Mbok. Biasanya kan kalau kita kan orang kan skobre. Sana enggak. Itu salah satu keistimewaan memang. Beda-bedakan kuburannya pada lado loh. Melakukannya bisa setengah jam 45 menit melaku. Bolak-balik tapi masih ngubur baru kan kuburan aku belajar kok tadi. Saiki banget, Mbok. Mbok yang ngaso disit iki lho, ya. Ya hikmah iki gara-gara wong kowe lah. Sing hikmah dadi wong ngono. Lah, ora urus gurune, ora urus pokoke belajar do. Aku ora belajar yang ngono kowe. Ini ngajak larang wong liya gara belajar kan gitu. Dia belajar kon masang mike, belajar ge Syekh belajar. Ya gue mulai gelem rampung 2 tahun 3 tahun nger. Gue ya gelem 12 tahun rampung gue. Nah, baik, kita kembali. Al-Imam Al-Kisai, bayangkan menjadi ahli nahwu karena melihat kejadian-kejadian tersebut. Nah, hati di sini kata Allah Subhanahu wa taala kal hijarah, ada yang seperti batu bahkan lebih keras daripada batu. Fal qalbu yakunu aqsa minal hajar. Maka hati itu bisa lebih keras daripada batu. Kapan? Idza a'rada an dzikrillah azza wa jalla. Ketika berpaling dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang enggak pernah zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, enggak pernah ingat hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala, itu bisa mengeras, bahkan lebih keras daripada batu. Wa qaswatul qalbi laha asbabun sayati dzikru ba'dhiha. Dan kerasnya hati itu memiliki sebab-sebab yang akan datang penyebutan sebagiannya. Qala ta'ala, Allah berfirman
nanti akan datang penyebutan sebagiannya yang menyebabkan apa? Kerasnya hati. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Lau anzalna hadzal Qur'an 'ala jabal la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah." Seandainya kami turunkan Al-Quran ini kepada gunung, kamu pasti akan melihat gunung itu pecah. Gunung itu mutasaddi', ya, jatuh. Khasyian khusyuk, pecah, jatuh karena takut kepada Allah. Itu seandainya Al-Quran diturunkan kepada gunung. Lah kadang-kadang ana menungso dibacakan Al-Quran tapi malah cengenges bae. Celalak-celelek bae nih. Wong dibacakan Al-Quran kok cengenges bae ini. Nas'alullah as-salamata wal afiyah. Berarti kan benar kan? Gunung itu kan terdiri dari batu-batu kan? Batu-batu kecil, batu-batu kecil. Kalau didemamit, boom. Nah, kan batu-batu ini banyak itu. Lah kalau Quran saja diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada gunung, ambiar itu gunung itu takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Tunduk dan patuh, terpecah itu gunung. Lho iki ana menungso diwacakna Quran kok mulu. Nas'alullah as-salamata wal afiyah. Maka ya ketika seorang dibacakan Al-Quran kepadanya, dibacakan hadis sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, didengarkan itu. Minimalnya itu ya pokoknya dengarkan, diam. Nah, diam. Al-Quran sedang dibacakan. Barakallahu fiikum. Tapi yang dimaksud ini betul-betul dibacakan Al-Quran gitu ya. Udah lagi meriang terus diset. Ini seru banget ini. Bukan. Jangan salah paham ya. Kadang-kadang orang salah paham. Mau meriang berbugen terus disetelna kaya apa? Seru banget yo. Kenapa sih? Wong Islam kok kenapa berisik? Berisik dibacakan Al-Quran kok malah berisik. Bukan, kamu salah memahami kalau seperti itu. Jelas ya? Barakallahu fiikum. Kadang-kadang orang itu ingin membenarkan kebiasaannya. Orang ingin apa? Membenarkan kebiasaannya karena sudah biasa. Jadi ngeranu sedurunge salat atau sedurunge azan maca Quran yang seru. Mereka dipasang, speaker dipasang, dhuwur. Jadi pada krungu. Oh, kamu enggak hikmah kalau begitu. Itu membenarkan kebiasaan namanya. Barakallahu fiikum. Padahal itu keliru. Memahami itu keliru yang seperti itu. Maksudnya kamu biasakan yang benar. Jangan membenarkan kebiasaan. Wong biasa kayak itu bener-bener dijawar-jawar kayak gue ya bener kabeh kayak gue. Membenarkan kebiasaan. Coba aja seorang udah biasa melakukan hal-hal yang buruk, terus cari pembenaran. Pembenarannya bener kabeh. Ora ana wong keliru, ora ana. Zina sekalipun ya apalagi musik sekalipun, khomer sekalipun bener kabeh kalau memang mencari pembenaran. Wis biasa minum khomer misalkan. Mabuk baik, yo mabuk biarlah. Mendame uripe kok terus segelas. Yo. Bukan haram gue, haram. Haram itu ngger mutah. Haram. Gue makan sega mutah lah, gue apa makan sega terus haram. Kan orang mbok. Iya, nggerane ora mutah ora apa-apa, ngono ngokep biar. Jamu lah istilahnya. Kesel ki entes andung. Dina andung ki. Keselnya nggo ki jamu ki engko tangine kanteng langsung. Jer iki lho. Ngger kae ku ya bener kabeh ya kan.
membenarkan kebiasaan itu salah. Mestinya kamu biasakan yang benar, biasakan yang baik. Kita kembali. Al-Quranul Karim jika dibacakan jika diturunkan kepada gunung, kamu akan melihat dia tunduk, dia terpecah karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Fatilawatul Qur'ani bitadabbur tulayyinul qalba. Maka membaca Al-Qur'an dengan tadabbur, dengan merenung, itu bisa melembutkan hati. Walakin idza a'radal qalba an tadabburi hadzal Qur'an wa an ta'ammulihi fa innahu yaqsu. Tetapi jika dia memalingkan hati dari merenungi Al-Quran ini, dari mentadaburi Al-Quran ini, maka hatinya akan mengeras membatu. Ma'a anna Al-Quran law khataba bihi Allahu al-jabala la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Padahal ya, Al-Quran seandainya Allah ajak bicara kepada gunung, kamu akan lihat gunung itu akan tunduk, akan jatuh, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Li'anna qalba bani Adam yakunu ashadda tajammudan wa qaswatan minal jabal. Karena hatinya Ibnu Adam kadang-kadang itu lebih keras, lebih kaku daripada gunung sekalipun. Fahadha huwal qasdu min hadzal bab. Maka ini yang dimaksud dari bab. Wa huwa tahdhir min qaswatil qalb, min qaswatil qulub. Memperingati atau memperingatkan dari kerasnya hati, tidak mau menerima. Tidak mau menerima kebenaran, tidak mau menerima syariat, tidak mau menerima perkara-perkara yang baik. Itu keras loh namanya. Keras itu dihukumi keras itu. Sama yang namanya keras itu memang sikap seperti itu. Gak mesti suara keras berarti keras itu gak mesti. Ngono-ngono ngomongnya menentukan sesuatu. Fulan itu dolal. Kalian ngomong alon. Sebut jenengane. Fulan itu dolal. Oh, kok digolating gue fulan. Atau pemerintah fulan itu begini, begitu. Ngomongnya kayak gini. Pemerintah fulan itu kayak gini. Ngomongnya kayak gini kalau iya kan? Kayak gue keras gue. Jadi kalau digolating ngono. Ngono. Iya kan? Hilang dalam itu. Itu namanya membatu. Sama, hati itu juga begitu. Orang yang masih memiliki hati yang baik, ketika dibacakan Al-Quran, ketika datang perintah Allah, meskipun dia belum mampu melaksanakannya, minimalnya dia akan diam itu. Gak berani membantah itu. Gak berani berpaling. Kalau hatinya masih baik, belum mengeras. Tapi kalau hatinya sudah mengeras, dilawan itu. Dilawan. Padahal itu baik loh. Minimalnya itu ayatnya atau hadisnya yang didengarkan. Dia diam itu sebetulnya pengen semaur. Tapi kenapa lu gede? Karena wongki ayat ya main gitu loh. Jadi kok pengen semaur. Nungongkan karena ayat, menghormati ayat itu. Nah, barakallahu fiikum. Maka dengan membaca Al-Quran, dengan merenung, dengan tadabbur, bisa melembutkan apa? Hati. Karena hati yang keras itu termasuk daripada dosa besar. Yang dimaksud hati keras ini menolak agama sebetulnya. Menolak syariat. Dia tolak. Atau dia tentang bahkan. Wadda'wah ila ittikhadil asbab allati tulayyinul qulub. Dan mengajak untuk mengambil sebab-sebab yang bisa melembutkan hati. Wa min a'zamiha tilawatul Qur'an bitadabbur wa hudhuri qalbin fa inna hadzal Qur'an yulayyinul qulub. Dan di antara
yang terbesarnya untuk melembutkan hati adalah membaca Al-Quran dengan tadabbur, dengan menghadirkan hati, maka Al-Quran ini bisa melembutkan hati hamba, hati seorang hamba. Jadi kalau seorang hambane kok hawane kesuh, ngrungokna ceramah, ngrungokna ki halal, ki haram, ini boleh, ini tidak boleh, ini dalilnya, zikrullah mestinya langsung. Urung rimo zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya? Barakallahu fikum. Lalu apa sebab-sebab hati mengeras secara rinci? Nah, insyaallah ini akan kita baca pada pertemuan yang akan datang. Ini sudah masuk waktu Isya ya? Baik. Wallahu taala a'lamu bissawab. Kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar.